Sebagai seorang insinyur, kita harus bisa berdiri atas sebuah dasar yang sudah ada, bukan dasar yang belum ada. Itu menjadi falsafah bagi diri kita. Selamat Hari Sumpah Pemuda untuk Indonesiaku. 350 tahun atau 3,5 abad lamanya, Belanda menjajah dan menjarah Indonesia. Berawal pada 1596, ekspedisi Cornelis de Houtman datang ke Banten untuk urusan perdagangan. Dikirim oleh pedagang Amsterdam untuk mendapatkan informasi mengenai rempah-rempah yang dicari oleh orang Eropa. Kemudian mereka memahami adat istiadat Nusantara kita dan akhirnya memainkan monopoli perdagangan. Pada saat itu, 20 Maret 1602, Belanda mendirikan VOC. Setelah persekutuan dagang yang bertujuan memonopoli aktivitas dagang di Asia. Namun pada 31 Desember 799, VOC resmi bubar. Pada 1800-an setelah VOC bubar, pemerintah Belanda mulai mengambil alih kendali kepulauan Nusantara Indonesia kita. Sejak itulah awal penjarahan Belanda terhadap Indonesia atau yang dulu dikenal dengan nama Hindia Belanda dimulai. "350 tahun bukanlah waktu yang sebentar bagi Indonesia merasakan pedihnya dijajah. Kesadaran nasional sebagai orang Indonesia akhirnya tumbuh pada abad ke-20. Masa ini ditandai dengan dua peristiwa penting, yaitu berdirinya Budi Utomo pada tahun 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Salah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia adalah Sumpah Pemuda. Gerakan pertama pada Kongres Pemuda I yang diketuai oleh Muhammad Tabrani diadakan tahun 1926. Kongres Pemuda menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial. Lalu disempurnakan oleh Sumpah Pemuda, yaitu keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan di Batavia pada hari 27 dan 28 Oktober 1928 diketuai oleh Sugiono. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan di beberapa wilayah di Indonesia, yaitu Jong Java, Jong Bataksbon, Jong Minahasa, Jong Sumatranen Bon, Jong Islaminten Bon, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, serta pengamat dan pemuda Tionghoa. Kui Tiam Hong, John Lau Tok Hong, Oi Kasyang, dan Choi Chen Kui. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Muhammad Yamin yang menulis rumusan Kongres Sumpah Pemuda pada secari kertas yang disodorkan kepada Sugondo.
ketika Mr. Sunario tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres sambil berbisik kepada Sugondo, "Saya mempunyai suatu formulasi yang lebih elegan untuk keputusan Kongres ini," kata Muhyiddin dalam bahasa Belanda. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu itu sempat dilarang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, namun para pemuda tetap terus menyanyikannya. Teks Sumpah Pemuda. Pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.